Halo, yang sekarang kita bahas adalah fitur terbaru dari Sejoli Shortcode. Jadi di sini ada menu baru yaitu Shortcode Generator. Tapi ini masih beta ya, jadi masih dicoba-coba dulu. Mungkin masih ada bug atau fitur yang kurang gitu. Nah, jadi eh, di sini kita bisa pilih saat ini baru dua yang bisa dipilih, mau query dari produk atau dari halaman. Cuma kayaknya yang bakal banyak dipakai adalah yang produk. Kemudian di sini kalau kita generate shortcode langsung tanpa setting-setting segala macam, berarti settingannya eh, default ya, default yang udah disediakan. Nah, ketika generate shortcode ini tidak tersimpan dalam metadata, jadi pastikan udah di copy dan tampil dan disimpan. Jadi copy di sini, oke. Untuk previewnya di sini kita bisa refresh preview. Nah, jadi ini tampilan secara defaultnya. Semua produk Sejoli itu bisa muncul di dalam sini. Nah, kemudian di sini ada post per page. Nah, misalkan kita membatasi satu page ini kan semua ini ya dikeluarin semua dalam satu halaman. Tapi kalau kita pasang limit di sini, limit post per page-nya berapa? 8 misalnya. Kemudian misalnya ini contohnya Sejoli Affiliate Extra satu domain ini dan Sejoli Recaptcha satu domain ini, coba kita exclude ini dan ini. Kemudian kita generate shortcode. Nah, jadi ada shortcode baru. Dan kalau kita lihat ini masih ada, kita coba refresh previewnya dan dia sekarang udah nggak ada gitu ya, nggak ada di dalam list karena udah kita exclude di dalam shortcode ini. Nah, untuk yang tampilan 8 itu 8 itu per page yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi ada dia akan membagi jadi sekian halaman jika dalam satu page-nya itu ada 8 item. Kemudian ini kita copy. Nah, terus kita coba di test listing ini misalnya ya. Oke, kita coba perbarui. Kemudian kita cek. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi tampilnya seperti ini, kemudian page 2-nya, page 3 dan page 6 misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tergantung settingan kita nantinya. Kemudian untuk settingan lainnya di sini ada card style. Kalau teman-teman mau ngedit tampilan dari cardnya, card itu ini ya, card itu adalah satuan item ini. Jadi misalnya di sini ada border nih misalnya gitu ya. Kita mau hilangin bordernya deh. Bordernya 0px solid. Kemudian border radiusnya misalnya ini nggak mau pakai border radius atau border radiusnya mau digedein lagi. Kita coba 2 Kemudian box shadow-nya ini ada box shadow. Kalau misalkan kamu pakai box shadow berarti di sini kita tulis none aja. Terus kolom grid di desktop. Nah, ini kan di desktop ya. Kemudian kita cek di mobile dia jadi 2. Kemudian di tablet, oh sorry, harusnya kita lihatnya di sini ya. Kita lihatnya di sini. Ini di desktop. Kemudian kita cek di handphone seperti ini dan di tablet iPad ya, iPad mini misalnya. Nah, dia tampil 3. Kemudian um, layout ada landscape, ada portrait. Nah, ini kita coba terus jarak antar cardnya ini ya. Mungkin kalau mau dideketin lagi mungkin 1 im atau bisa 10 px misalnya. Nah, ini jadi warna background dari apa namanya? Cardnya mungkin mau dibuat putih. Kita ganti ke putih. Oke. Kemudian kita generate shortcode-nya. Sorry, ini kita nyalain dulu. Nah, oke, kita generate landscape, kemudian generate shortcode.
Kita coba refresh preview. Nah, dia jadi kayak gini. Oke. Ini kalau landscape ya. Kalau kita buat portrait berarti refresh. Nah, jadinya seperti ini. Terus untuk kolom grid yang di desktop misalnya kita buat jadi 3, coba kita generate, refresh. Kalau kayak gini berarti kita refresh lagi. Nah, ini dia tampilnya seperti ini. Jadi 3 kolom. Kemudian ini kita jadiin 4 lagi aja ya. Jadikan 4 dan tidak ada box shadow ya. Di sini kita bikin none soalnya. Jadi ini adalah settingan CSS ya teman-teman. Kalau misalkan ada bingung segala macam ya mungkin box shadow bisa di search dulu di Google apa yang dimaksud box shadow. Kemudian border radius itu yang seperti apa gitu, itu bisa dicek. Kemudian kita cek di komponen style misalnya rasio gambarnya mungkin ini kan 1:1 ya, kotak square gitu. Kita coba refresh preview dulu. Nah ini kan square gini ya, jadi mungkin teman-teman mau buat jadi 16:9 mungkin untuk biar lebih gepeng misalnya. Terus untuk ukuran font misalnya untuk bagian judul ini terlalu kecil. Oke, mungkin kita coba di 18px. Kemudian jenis fontnya saya nggak tahu ini mungkin kalau misalkan teman-teman pakai tema yang udah tersedia fontnya mungkin bisa aman ya. Kita coba di Roboto. Kemudian tebal fontnya kita buat 800 dan rata tengah. Capitalize itu berarti huruf depan setiap kata itu jadi gede. Di sini teman-teman bisa pilih uppercase, lowercase dan lain-lain. Kemudian warna teksnya kita buat warna putih misalnya dan oh ya ini untuk harga ya, harga. Jadi ada harga, ada judul. Yang judul juga kita buat jadi putih misalnya. Yang ini inherit aja. Inherit itu berarti settingan default maksudnya ya. Kita coba lihat di warna backgroundnya kita jadikan abu-abu tua misalnya. Oke, kita cek dulu, generate dulu. Kemudian refresh preview. Nah, dia jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, warna putih. Sekarang di buttonnya mau kita ganti warnanya misalnya tombol ya, tombol beli sekarang atau cek produk misalnya gitu. Cek produk. Kemudian warna teksnya putih, warna background 333. Oke, kita coba generate lagi, refresh preview, cek produk. Oke, udah ganti tulisannya. Kemudian ya dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa atur aja inginnya seperti apa dari setiap settingan yang udah tersedia gitu ya. Mungkin nanti kalau ketemu bug lagi bisa dilaporkan aja. Nah ini kita coba copy karena di sini kita lihat tombolnya nggak berubah warna gitu ya. Kita coba cek di sini, mungkin di bagian admin terjadi sesuatu. Oke, coba cek. Nah ini berarti udah berubah semua. Cuma ini border radiusnya ternyata terlalu besar border radiusnya. Dan ini udah 16:9 ya gambarnya. Kita coba ganti lagi di border radius yang ini. Border radiusnya 1 aja. Kemudian ini kita ganti warna teks, kita ganti ke hex color. Mungkin dia lebih tebal sedikit aja. Oke, generate source code, kita copy. Oke. Yes, kita coba perbarui dan kita coba cek lagi. Oke, warnanya udah, border radiusnya udah. Nah, ini sesuai sama pemberitahuan yang ada di sini ya. Jadi ketika generate source code itu source code-nya tidak disimpan di mana-mana gitu ya. Jadi tidak disimpan,
maka jika kita reload di sini, teman-teman akan dapat settingan yang default lagi. Nah, ini adalah yang tadi shortcode yang terakhir, previewnya seperti ini. Tapi kalau kita generate shortcode lagi, dia akan kembali default karena dia ngikutin settingan yang default juga. Jadi pastiin aja setiap kali udah generate shortcode, teman-teman udah menyimpan atau udah langsung paste di sebuah halaman, baik itu Elementor maupun Gutenberg dan lain-lain gitu ya. Jadi selamat mencoba. Mudah-mudahan nggak ada bugs yang ditemukan, tapi kalau ditemukan silahkan langsung lapor aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di grup support untuk bahas yang lainnya.